Oke, kali ini saya akan memberikan langkah-langkah untuk melakukan uji ANAVA dua arah atau two-way ANAVA. Langkah-langkahnya ada, yang pertama adalah kita harus melakukan uji normalitas data, yaitu untuk nilai standar residual atau residual standard. Kemudian yang kedua kita lakukan uji homogenitas, dan yang terakhir baru kita lakukan uji ANAVA. Nah, oke, kita langsung lakukan yang pertama, yaitu untuk uji normalitas dari nilai residual standard. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu sudah harus cek datanya, sudah siapkan ya, mulai dari prodi, gender score-nya, kemudian value dari prodinya ada 4 ya, yaitu 1 science, 2 English, 3 math, 4 social gitu. Kemudian gendernya juga sama, ada 2, yaitu men and women gitu. Nah, untuk measure-nya adalah prodi itu pilih nominal, gender nominal, dan score itu scale. Nah, langkah-langkahnya untuk melakukan uji normalitas nilai residual standar, maka kita perlukan satu variabel baru, yaitu residual standarnya ini harus kita munculkan. Nah, langkahnya bagaimana? Itu yang pertama kita klik analyze, kemudian klik general linear model, kemudian klik unvariate. Nah, di sini kita masukkan skor ujian ini ke dependent variable, program ujian dan jenis kelamin kita masukkan ke faktor, kemudian klik save ya, klik save, klik standardized, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, Bapak Ibu tidak usah diperhatikan ini, yang penting kita fokus ada di tabel tadi. Nah, di tabelnya di mana? Di SPSS, di data view akan muncul suatu variabel baru. Ini adalah residual standard data, nilai residual standarnya. Nah, data ini akan kita lakukan uji untuk normalitasnya dengan langkah-langkah, yaitu klik analyze, kemudian klik describe statistik, kemudian klik explore. Nah, di situ kita klik standardized residual tadi, kita pindahkan ke dependent list. Kemudian klik plot ya. Oke, dipastikan ini sudah tercentang ya. Continue. Optionnya kita cek sudah oke. Nah, setelah ini, kalau ini plot tadi sudah normalitas plot with test, kita klik continue, kemudian oke. Maka kita akan dapatkan yang namanya data ini uji normalitas. Nah, di sini kita ada fokus di tabel test of normality. Kita dapatkan nilai signifikannya adalah 0,120, yang artinya nilai ini lebih dari nilai signifikan alfa, yaitu 0,05. Yang artinya apa? Artinya adalah data berdistribusi normal ya, data residu tadi adalah normal. Berarti syarat pertama untuk melakukan uji ANAVA sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi. Nah, baru kita akan lakukan uji yang kedua, yaitu uji homogenitas, baru kita lakukan uji ANAVA. Oke, kita akan kembali ke Oke, sekarang kita akan uji homogenitas dan ANAVA. Uji homogenitas dan ANAVA ini kita bisa lakukan bersamaan ya, bersamaan. Nah, langkahnya sama dengan membuat data residual tadi. Kita klik analyze, kemudian klik general linear model, kemudian unvariate. Nah, di sini sudah ada. Kemudian klik save sudah. Ini kita centangnya kita hilangkan standardized-nya, klik continue. Kemudian klik option. Nah, di sini kita centang yang namanya homogenitas test dan deskriptifnya. Yes, kemudian klik continue lagi. Kita akan tampilkan grafiknya kalian ya, di plot. Oke, prodi kita masukkan horizontal, gender kita spirit, kemudian di add. Nah, pilih line card saja tidak apa-apa, kemudian continue. Kita cek posoknya juga, ini kita masukkan dua-duanya, kemudian klik LSD, terus kemudian klik continue. Nah, kemudian setelah selesai klik OK. Nah, di sini sudah kita dapatkan namanya uji analis varian ANAVA ya, dengan dua arah, datanya ini semua. Nah, homogenitas ada di mana? Homogenitas bisa dilihat dari data ini, tabel Liveness. Nah, Liveness test equality of error variance ini bisa dilihat di sini. Nilainya yang bisa kita lihat yang paling akhir yaitu 0,024 nilai signifikannya. Yang artinya nilai ini lebih besar dari
nilai signifikan alfa yaitu 0,05. Artinya data itu homogen. Data itu homogen artinya sekarang dua syarat yang harus dilakukan untuk ujian alfa sudah terpenuhi semua, yaitu normal dan homogen. Nah, ujian alfa juga sudah kita dapatkan ini. Nah, sudah kita dapatkan tadi, bisa dicek mulai dari nilai signifikannya, mulai dari prodi, gender, kemudian antara prodi dan gender. Ada 3 hal yang akan kita analisis ini, prodi, gender, dan gabungan keduanya. Apakah ini ada interaksi atau tidak? Gitu. Berdasarkan tabel nanti yang dihasilkan dari data Bapak Ibu semuanya. Oke, ini adalah hubungan antar mapel. Nah, bisa dicek dari postopnya ini dicek. Sains dengan Inggris bagaimana, sains dengan math bagaimana, sains dengan sosial bagaimana, Inggris dengan sosial bagaimana, dan seterusnya seperti itu. Ini juga ada grafik, tapi grafik ini pun tidak terlalu mempengaruhi karena hanya untuk tampilan saja. Seperti itu Bapak Ibu untuk melakukan uji ANAFA 2 arah. Mungkin itu, sekian dan terima kasih.